Halo, selamat datang kembali di podcast Cendekia di segmen diskusi satu meja. Setelah lama podcast Cendekia tidak ada kita mengundang orang-orang yang hebat di Kabupaten Kuantan Singi, akhirnya kita kembali menghadirkan salah satu anak muda yang cerdas tentunya. Ya, jadi nanti kita akan bercerita banyak hal dengan beliau yang mana di depan saya ini sudah hadir Muhammad Azizan Al-Ghifari ya, panggilnya Ajis. Aziz ya, ya Aziz. Jadi Aziz ini teman-teman dia sekarang kuliah di Rusia. Nanti lebih jelasnya nanti kita akan banyak bertanya dengan beliau seperti apa dan bagaimana perjalanannya, semangatnya dan motivasinya sehingga beliau bisa sekarang menjadi mahasiswa di kampus terbaik di Rusia ya tentunya. Ya, oke, baik. Mungkin yang pertama Aziz, mungkin kita boleh sapa-sapa dulu penonton-penonton di Kori Cendekia. Silakan disapa kalau kita manggilnya sahabat Cendekia. Iya. Uh, Halo, sahabat Cendikia. Perkenalkan nama saya Ahmad Zahid Ghifari, kuliah di Moskow, jurusan teknik nuklir. Teknik nuklir ya. Oke, Orang kalau Gunung Tor, iya orang Gunung Tor ya baru mau nanya. Berarti Gunung Tor di mana? di Tebara Panjang Oh sebenarnya. ya. Jadi Aziz ini putra asli dari Kabupaten Kuantan Singingi, lebih tepatnya di Kecamatan Gunung Toar, lebih tepatnya lagi di Desa Teboro Panjang ya. Jadi keren lah anak desa Teboro Panjang kan, anak desa yang sekarang bisa langsung terbang ke internasional kuliah di Rusia itu wah keren sekali itu. Jadi kalau untuk SMA-nya dulu di mana, Aziz? Dulu SMA di Aliyah, Madrasah Aliyah Negeri Keman, Oh ya, di Keman mana ya? Keringin. Di Teluk Kuantan ya. Dan setelah itu langsung lanjut kuliah di Rusia ya. Oke, menarik sih. Dulu waktu SMA apa sih motivasi yang mendasari Aziz sehingga pengen kuliah di luar negeri? Mungkin jauh cerita ke belakangnya, Bang. Iya, boleh boleh. Dulu waktu masih kelas 2 SMA di Ya, Iman, SMA. pas itu lagi bulan puasa, bulan Ramadan, Ya. libur. Terus di rumah kan siang-siang sambil nunggu buka, uh, nonton YouTube, Ya. nonton channel orang yang kuliah di luar negeri gitu, Channel siapa itu? kayak Jerome Pauline, Oh ya, Dora, Jerome Pauline ya. Jerome Pauline yang di Korea ya. Tura yang di Rusia. Oh, Jepang. iya, Jerome Pauline di Jepang ya. Kemudian Ya, Tura yang di Rusia ya. Nah, terus terus kan kayaknya enak gitu luar negeri kan, sekolah sambil liburan gitu. iya. Jadi kepengen lah gitu kan, bilang sama si ayah kan, ya besok lah kuliah di luar gitu kan, di Iya. Rusia. Terus kan ayah bilang, oh ya udahlah, ayah dukung aja katanya, bagus lah katanya. Itu sih masih angan-angan gitu. Terus kan udah masuk kelas 3, udah cari-cari info nih kak. Ada orang yang kuliah di Rusia, dapat Instagramnya di DM. Siapa itu? Banyak kak, ada 10 orang. Oh lebih iya, mungkin. dicari berarti emang pengen ke Rusia waktu itu ya. Ya, Terus ada yang balas, ada yang enggak gitu. iya. Jadi waktu itu yang di DM siapa aja waktu itu? Ada yang dia orang Bandung, Oh iya. kuliah di TOMS, Oh di Toms. dia yang banyak membantu gitu. Oh, jadi udah banyak komunikasi tanya-tanya sama dia berarti ya. Ya. Berarti dapat respon positif dong. Ya mungkin Banyak. dari sana akhirnya motivasi untuk masuk kuliahnya lebih ke gambar lagi ya. Kemudian Terus ada namanya Arnold Xiao kalau nggak salah, Bos. oh ya siapa itu? Dia tuh ketua perwiranya Rusia tahun 2020 kalau nggak salah. Oh, Dia yang nge-invite Ajis masuk nih ke grup ini katanya. itu waktu masih SMA. Masih ya sampai Oh ya masih SMA kelas 3. sebelum daftar. Iya iya iya. Terus kan di grup tuh adalah jumlahnya tuh 3.000-an orang, 2.000-3.000-an orang yang mau daftar gitu. Orang Indonesia semua. Orang Indonesia semua. Oh iya, yang mau daftar ke Rusia. Iya. Terus dikasih lah kan semua orang tuh kan, ini ada dapat link website untuk pendaftaran gitu. Mm-mm. Nah, terus kan Ajis daftar bulan Februari kalau nggak salah. Februari pertengahan. Wah, bulan Februari berarti udah semester 2 di kelas 3 berarti ya. Ya. Itu udah mulai daftar-daftar berarti. Udah mulai daftar, Nah. tapi Ajis persiapan untuk berkas-berkas sudah ada di Desember, Bang. Desember 2019. Oh iya iya iya. Terus pergilah membuat
persyaratan kayak SKCK, Ya, SKCK. medical check up, terus scan sana sini, pokoknya pusing lah ngurus persyaratan Iya. beasiswa gitu kan Bang. Oh, berarti ngurus beasiswanya dulu berarti. Yang ngurus beasiswa, Oh terus ya. udah siap, udah kekumpul berkas, sudah dikirim kan, udah diupload. Hmm. Terus dalam waktu seminggu kalau nggak salah keluar email kan dari PKR, Ya, dapat emailnya. uh, PKR, apa itu? Pusat Pendidikan dan Kebudayaan Rusia. Oh iya ya. Terus kan suratnya Anda diundang untuk wawancara ke Jakarta di PKR tanggal 3 Maret kalau nggak salah. Oh, 3 Maret dapat undangan wawancara ya. Terus hari Senin Najis berangkat, Selasa wawancara, sampai Jakarta wawancara pagi jam 9. Terus ya wawancaranya 2 orang Iya. Rusianya langsung. Oh, berarti ngomong Rusia dong? Enggak Oh. bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oh iya ya. Dia 2 orang wawancara kan Bang. Iya. Satu laki-laki yang itu tuh kedubesnya. Oh, kedubes Rusia di Indonesia. Iya, Satu yang laginya? namanya Pak Vitali Glinkin. Oh iya. Satunya lagi perempuan namanya, kami manggilnya Ibu Elena. Oh ya. Dia bisa bahasa Indonesia. Oh, bisa Indonesia dia. Oh, berarti dia emang udah lama bertugas di Indonesia seperti ya. Udah. Iya. Jadi waktu itu yang wawancara ada berapa orang waktu itu yang daftar beasiswa? Kemarin tuh aja gelombang 5. Oh, gelombang 5 berarti sebelumnya udah ada gelombang 1 sampai 4 ya? Udah. Oh, ya udah banyak berarti ya. Berapa tuh Gelombang 1 kira-kira? tuh ada yang 20 orang, ada 30 orang. Kalau gelombang 5 tuh 50 orang. 50 orang. Jadi kalau misalnya total berapa orang tuh yang daftar waktu itu? Kalau nggak salah ada lah Bang, ribuan orang yang daftar. Ya ribuan lah ya se-Indonesia Kalau ya. yang dipanggil wawancara mungkin ada yang 500 orangan. Oh, 500 orang. Dan yang keterima beasiswanya 160. 161 orang. Itu 161 se-Indonesia yang udah keterima beasiswa diberangkatkan ke Turki, ke Rusia. Oh ya, Rusia. S1, S2, S3. Oh iya, S1, S2, S3 ya. Tapi waktu itu Aziz belum ini berarti kan belum daftar ke universitasnya. Pas universitasnya tuh di websitenya itu nanti dikasih kita 6 pilihan kampus. Oh, 6 pilihan kampus. Kampus berbeda tapi satu jurusan. Oh, jurusannya harus sama. Jurusannya sama tapi Oh, ya. kampusnya boleh beda-beda gitu. Oh ya, berarti waktu itu langsung milih 6 berarti. Ya, langsung milih 6. Oh ya, waktu itu Aziz milih di mana aja? Pilihan pertama di MEPI, tentunya di MEPI. Oh ya, yang lulus sekarang ya. Iya, terus pilihan kedua di Moskow juga, namanya Bauman Oh iya. University. Oh ya. Terus ketiga di Saint Peter kalau nggak salah. Lupa nama kampusnya. Oh Terus iya. di Kazan ada juga. Terus yang 5-6-nya random aja gitu. Oh ya. Berarti milih 6 kampus ya. Jurusannya semuanya sama. Jurusan apa waktu itu, Aziz? Jurusannya teknik nuklir. Oh, teknik nuklir. Kalau bahasa Inggrisnya nuclear power, nuclear physics and technology. Physics and Technology ya. Iya, di MP. MP ya? MEPI. Oh, MEPI ya. Itu berarti teknik nuklir yang terbaik ya di Rusia ya, di universitas itu ya. Ya. Kabarnya kan begitu. Oh, iya, Peringkat berarti 9 kalau di Rusia kampusnya itu. Oh, kampusnya peringkat 9. Tetapi kalau dari jurusannya Emang kampus itu emang nuklir aja isinya gitu. Oh iya ya. Pokoknya seluruh hal yang berkaitan tentang nuklir, kampus itu yang menguasai gitu loh. Oh ya, betul. Iya ya, betul. Berarti emang yang terbaik lah di Rusia, berarti di MEPI ya. Terus ini menarik nih. Kenapa Aziz milih teknik nuklir? Mungkin waktu SMA mungkin ya Bang. Waktu itu kan Ajis ikut Olimpiade kimia gitu. Oh ya, SMA kimia. Studi kimia gitu. Iya. Jadi suka lah gitu sama kimia, suka lah sama yang namanya atom-atom gitu. Iya, betul. Iya. Jadi Ajis juga mikir kan ke depannya mau jadi apa gitu. Ajis mikir teknik nuklir kan masih jarang di Indonesia. Ya, jarang. Bahkan di Indonesia yang punya kampus teknik nuklir cuma satu kan? Ya di UGM. Di UGM kan? Iya. Terus kan ini kesempatan yang besar gitu bagi Ajis Bang. Jadi Iya. Ajis coba daftar di sana gitu. Ajis lurusin niat, udah Ajis mau ngambil nuklir ya, saya kan. Terus ayah juga setuju gitu. Iya. Ntar juga kerja kan lapangan pekerjaan juga lapang gitu.
Iya. Masih sedikit lagi itu Iya. saingan ke Apalagi depan. di Rusia kayaknya nuklirnya gila-gilaan gak sih? Gila banget. Iya kan? Ada Makanya takut itu Rusia. 6.000 lebih senjata nuklir. Nah iya betul-betul. Jadi gara-gara dulu SMA suka kimia ya, makanya pengen nuklir ya. Jadi dulu ceritanya Aziz ini dulu pengen ke Rusianya dulu atau pengen teknik nuklirnya dulu? Ah, mungkin ke Rusia dulu kayaknya. Oh lebih pengen ke Rusianya Iya. ya, karena penasaran ya kuliah di luar negeri seperti apa. Yang Iya. pasti pertama mungkin sosial life-nya berbeda ya gitu. Beda banget. Emang orang tua nggak ada rasa ini ya, rasa khawatir nanti anaknya jauh di sana, nanti apalagi Rusia kan kadang banyak juga orang yang takut kuliah di Rusia sebenarnya. Benar sih Bang, kan Rusia itu kan bekas negara Uni Soviet. Nah iya betul. Yang terkenal kejam lah kata Nah orang. iya betul ya kan. Terus ya sekali-kali lah info kan gimana sih sebenarnya kuliah di Rusia tuh. Iya. Pengalaman orang yang kuliah di sana gitu kan Bang. Ya kata mereka kan ya enak-enak aja gitu, negaranya nggak serasis Amerika gitu kan. Oh iya. Mereka juga menghormati Muslim di sana gitu. Oh iya betul iya. Jadi kenapa enggak Rusia gitu kan. Jadi dari awalnya orang tua nggak ada ragu gitu, dari ayah, dari ibu Ayah gimana? 100% mendukung dari Oh awal iya, Bang. kalau dari Cuman ibu, ibu sih yang iya. nggak takut gitu kan. Iya biasanya emang ibu sih yang banyak khawatirnya gitu. Iya. Apalagi kan saya anak tunggal kan Bang. Nah ya anak tunggal. Anak tunggal sih. Oh ya. Terus makanya ibu takut ya. Iya. Tapi akhirnya dukungan dari orang tua, restu dari orang tua dapat berarti ya. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Nah terus waktu nanti berarti udah berapa lama Aziz kuliah di sana? Udah setahun, udah dari dulu masuk awal 15 September 2020. 2020. Berarti udah setahun kuliah ya. Udah setahun. Dan itu kuliahnya di kampung ya, online ya. Online ya. Berarti belum kerasa nih. Belum. Rasa penasarannya pengen kuliah ke Rusia karena pengen jalan-jalan, pengen melihat suasana di sana, belum berarti ya? Belum. Itu gimana rasanya ketika kuliah di luar negeri gitu? Kalau mungkin nggak enak sih Bang kuliah online. Gak enak ya? Iya pasti, ya pasti. Enak. Maksudnya experience-nya kita nggak dapat berarti kan? Ya nggak dapat. Terus kalau menurut aku sih Bang, Iya. yang paling kendala utama tuh masalah waktu. Oh ya, karena kita beda zona waktu kan? Zona waktu 4 Jadi jam. kuliahnya dari kapan nih? Jam 1 di Indonesia, jam 9 di Rusia. Oh, berarti mulai kuliahnya jam 9 9. kalau di Rusianya. Iya. Berarti mulai jam 1 siang sampai Kadang jam 6 sore Rusia. Kadang yang paling parah jam setengah 12 malam. malam. Itu masih kuliah. Baru siap kuliah. Oh, baru siap kuliah. Berarti kuliahnya melalui Zoom ya? Zoom. Iya. Oke, berarti kalau Aziz kuliahnya di sana berarti pakai apa nih? Pakai bahasa Inggris, bahasa Rusianya? Kan kemarin kebetulan aja masih kelas bahasa kan. Oh. Kelas. Oh, jadi 1 tahun ini berarti belum kuliah di jurusannya? Belum. Oh, belum masih bahasa. kelas bahasa. Oh ya biasanya rata-rata kan kalau kita keluar negeri kan kayak gitu kan. Dari beasiswa berarti 1 tahunnya kelas bahasa dulu. Bahasa Turki. Oke. Oh ya bahasa Rusia. Sorry. Ini ada apa ini dengan Turki ini? Dengan bahasa Rusia ya. 1 tahun berarti udah terlewati itu kelas bahasanya. Udah. Gimana? Seru, punya teman baru, sulit juga Bang. Bahasa Rusia, bahasa yang sulit di dunia. Iya susah kan. Terus udah Sekarang udah kemarin Juli awal udah libur, udah ujian. Iya. Rasanya udah lega banget gitu kan. Oh Juli ya udah selesai ujian. Itu ujiannya kayak mana itu? Ujiannya ujian tertulis sama ujian lisan juga. Oh gitu. Itu tidak ada parameternya berarti ya. Kalau misalnya tidak lulus ujian, dicabut beasiswanya atau ada sistem yang mengaturnya juga? Nggak ada sih Bang, kasus nggak ada orang ya? nggak lulus gitu. Oh nggak ada ya. Berarti kalau dari bahasa nanti ke Rusia itu udah siap ya dari bahasa Rusianya. Insya Allah siap ya. Kebanyakan mahasiswa di sana emang mulai bahasa Rusia dari nol, tapi ya bukannya itu nggak usah takut gitu. Ya emang iya sih. Karena biasanya gini, ketika misalnya kita kuliah ke luar negeri, kalau misalnya bahasa Inggris berarti kan udah bahasa internasional ya, itu udah bahasa aman lah berarti kan. Kalau misalnya kita kuliah ke negara yang mereka nggak pakai bahasa Inggris, yang kayak Rusia kan juga bukan Inggris bahasa utama kan, malah mereka bahasa Rusia kan. Nah biasanya kadang kecenderungan orang takut ngambil yang kayak gituan itu karena takut dari segi bahasa.
Apalagi kalau udah mindsetnya bahasanya susah gitu. Tapi pasti bisa kan? Insya Pasti Allah. bisa. Karena nanti kalau misalnya kita udah pengennya ke Rusia misalnya nih, tapi bahasanya susah, pasti bisa karena nanti bahasanya bakal menjadi kebutuhan kita. Sehari-hari kita Iya, itu kebutuhan kita gitu kan. Jadi nanti mau nggak mau kita harus belajar bahasa gitu. terpaksa. Ya, dipaksa kan, makanya nanti Ap- kita bisa gitu. Apalagi kalau kuliah bahasanya di sana gitu, Bang. Itu lebih lebih bagus banget gitu. Nah, iya, karena kita nanti langsung dengan lingkungannya gitu kan. Interaksi Jadi langsung. lebih asik gitu, lebih banyak interaksi. Biasanya yang mendorong untuk orang bisa mahir bahasa itu emang di situ. Sering komunikasi, sering sosialisasi dengan orang-orang gitu kan. Tapi sayangnya sekarang ngasih online ya, Oh, iya. online. Susah Tapi banget yo. Cari oh teman susah. yang bisa ngobrol, paling kan ngobrol di chat aja sama teman yang udah di Rusia gitu kan. Oh iya, Ada orang-orang Mesir kan, udah bisa pergi ke sana. Paling chatan sama dia pakai bahasa Rusia, ada itu doang. yang kayak teleponan langsung gitu nggak ada. Oh nggak ada. Tapi di kelas itu berarti udah semua mahasiswanya ya, mahasiswa internasional. Bukan orang Indonesia yang lulus beasiswanya kelas bahasa, bukan ya? Bukan. Oh, Kalau kampus Sajus tuh dia ada kampus tersendiri untuk yang belajar bahasa, fakultas sendiri. oh, Namanya Patgato Vital Fakultet. oh gitu. Oh, jadi Kampus berarti masuk persiapan, fakultas itu dulu. fakultas persiapan namanya. Seingat Oh saya. iya, kita juga ada tuh persiapan tahap bersama gitu ya. Di Iya, ITB iya, tahap persiapan bersama lah istilahnya. Berarti ada juga di sana ya. ada juga. Tapi itu yang dipersiapkan berarti dari segi bahasanya. Bahasa sama Oke. kalau ada sih pelajaran MTK, fisika, Oh, masih kimia, yang dasar ya, dasar. basic-basicnya ya, matematika dasarnya gitu ya. Terus berarti benar ya, berarti Aziz belum masuk lagi ke mata kuliah nuklirnya, berarti masih belum. Belum. Belum ya. Oke, berarti udah siap untuk masuk ke sana. Siap nggak siap? Siap nggak siap ya. Tapi rencananya udah bisa ini ya, kabarnya Rusia udah bisa menerima mahasiswa asing ya. Berita resminya kemarin 2 minggu lalu udah keluar katanya kan eh, Itu berita dari kampus atau dari dari pemerintahan? kementerian Oh, dari kementeriannya. Iya ya. katanya udah bisa seluruh mahasiswa asing masuk ke Rusia katanya. Oh ya. Tapi kapan pastinya belum tahu gitu kok. Oh, belum Masih di tahu. ambang-ambang. Oh, tapi udah bisa, artinya udah bisa berarti kan? Insya Allah secepatnya bang. Terus rencananya udah mau ke sana nih. Insya Allah. Iya bang, dari sana ada persiapan gitu. Udah beli-beli baju musim dingin. Udah beli koper gitu. Oh iya. Ya udah berarti persiapan udah matang lah ya. Udah. Tinggal berangkat lah ya. Iya, Bang. Kayaknya udah nggak sabar kayaknya nih. Iya kan? Pengen ngerasain salju gitu. Oh, ada musimnya berarti kan? Ada. Sekarang berarti lagi musim ya? Mungkin sekarang musim gugur gitu. Oh, Mau musim masuk musim gugur ya. mau masuk musim musim dingin. Oh iya. Berarti kalau dari segi culture udah dipelajari semuanya yang di Rusia. eh Mungkin tahu-tahu dari YouTube aja sih bang. Oh, berarti udah rajin lihat YouTube berarti ya, kehidupan di Rusia seperti Iya. apa gitu. Muslim di sana juga minim kan? eh Minim tapi nggak nggak tertekan gitu sih bang. Maksudnya kita masih inilah Masih bukan bebas daripada bukan yang kayak rasis, masih toleransinya masih tinggi gitu tinggi kan. banget terus Iya, mereka bang. iya mantap mantap. Kemarin Ajis kan kuliah pas bulan Ramadan. Mm, Kuliah sore pas itu azan iya, buka azan di sini. azan di sini azan Iya. maghrib. Terus kan dosennya bilang Ajis katanya kan kamu boleh keluar kelas duluan, kamu kan puasa katanya. Oh iya. Aku tahu itu waktunya berbuka katanya. Dah silakan tinggalkan kelas ini. Oh iya, keluar. Emang mereka tuh baik banget gitu. Iya, mereka juga ngerti Toleransi. berarti toleransi sekali ya. Ha. Biasanya kadang emang banyak kendala atau kasus orang-orang yang pengen kuliah di luar negeri itu juga jadi parameter yang dipertimbangkan gitu. Nanti kalau di sana kehidupan kita sebagai muslim di aman gak gitu. Mungkin yang pertama dari segi makanan juga, kemudian dari segi kenyamanan beribadah juga kan. Berarti Rusia aman berarti ya. Iya, Mas. Kalau mereka kan ditanya kan orang Mesir itu Islam, kampus Iya. teman sekelas. Ditanya kan kamu kalau sholat Jumat kemana gitu. Ah, Dia jawab di kampus ada komunitas Muslim gitu. oh ada. Ada ruang kosong yang dirubah menjadi masjid. Jadi mereka di situ khutbah, sholat di situ. Oh iya ya. Udah ada juga ya ini ya. Disediain Komunitas di muslim kampus. juga pasti ada ya. Kemudian sis udah kebayang berarti nanti belajar teknik nuklir itu gimana udah kebayang? Uh, Mungkin kalau untuk kuliah teknik nuklir kan ya buat ke fisika matematika sih. Iya fisikanya ya. Sekali.
Kimianya juga dong. Kimia juga Iya kan? ada kimia. Berarti emang sains saya. Iya saya. Iya MIPA. Dan itu udah ini berarti ya, udah makanan sehari-hari lah Yang bagi sehari-hari. Aziz gitu kan. Nah, jadi udah ini. Tapi masih pertanyaan sih Ziz. Nanti setelah kuliah di teknik nuklir, rencana besar setelahnya apa Ziz? Mungkin masih gambaran di Pelajar sih bang. Iya. Kalau nggak lanjut S2 ya mungkin kerja dulu mungkin ya bang. Mungkin kalau keterima kerja di Indonesia ya mungkin habis terima gitu. Iya. Coba ngajuin ngelamar di Batan. Oh, di Batan ya. Nasional. Kalau nggak langsung lanjut S2. Kalau nggak langsung S2. Masih nuklir juga berarti. Kemungkinan iya sih. Iya. Lanjutin yang satu. Oh iya, di Rusia juga. Mungkin coba tantangan baru sih. Oh, iya, harus ya. Harus punya challenge yang baru gitu. Tapi menarik sih. Di sana berarti kalau boleh tahu Ziz, yang di kampus Aziz orang Indonesia ada berapa kira-kira? Mungkin kalau dihitung jari nggak lebih dari 10 orang. Oh, nggak lebih ya? Nggak lebih dari 10 orang Itu yang di kampus ya? yang di kampus. Kalau yang jurusan teknik nuklir? Ya itu tuh satu jurusan. Oh itu, kampus. Oh gitu ya. Oh, nggak lebih dari 10 ya. Tapi So, artinya, cewek 1 orang terus lebih cowok. oh gitu. Oh iya. Terus Aziz kuliah di sana gimana tuh? Pakai ini ya, beasiswanya full ya? Beasiswa setengah. Oh setengah ya, parsial ya? Itu berapa persen? 50-50. 50% ya? Mencakupi pendidikan sama nanti dikasih uang stipend. Uang apa? Uang stipend namanya kalau sana. Itu apa tuh? Uang bulanan gitu. Oh, uang bulanannya. Sekitar nggak banyak sih bang. $50 gitu mungkin. $50 ya? Untuk Sekitar 500 itu untuk biaya hidup berarti ya? ya. Oh ya. Berarti di sana nanti kalau udah ke sana berarti sistemnya kayak mana tuh? Ngontrak bareng tempat Indonesia, nyari kos sendiri atau asrama? Asrama bang. Emang udah disediakan oleh kampus. Oh, jadi semua mahasiswanya nanti diasramakan? Ya. Oh Maupun iya. Orang Rusia sendiri yang kuliah di situ emang di asrama. Oh, diasramakan juga. Bahkan itu lebih bagus gak sih jadi? Iya. Lebih terkontrol gitu tuh. Ya, kita lebih terkontrol gitu kan. Terus lebih kayaknya tingkat keamanan juga bagus yang di asrama berarti kan. Berarti nanti ke sana langsung ke asrama berarti ya. Ya, langsung asrama. Kemarin kan Ajus sudah zooman juga sama cutting yang di sana, kuliah di sana. Cutting yang dari Indonesia. Ya, yang kampus Ajus. Dia bilang kan banyak lah dia ceritain kampus kita apa aja gitu jurusannya. Terus ya asrama itu ada 8 gedung bang. Asramanya doang. Itu untuk seluruh mahasiswa katanya. Terus kampus kita ini kampus yang terbaik lah gitu untuk nuklir katanya kan. Iya betul. Emang nuklir aja spesialisasinya gitu. Iya. Seluruh jurusan itu di sana tuh berkaitan dengan nuklir. Iya. Ada jurusan bisnis, itu pun bisnisnya berkaitan dengan nuklir. Nuklir gitu. Juga. Ya pokoknya apapun nuklir lah gitu ya. Nah, terus apa lagi katanya? Nah, terus kan kapan mau kesini katanya. Terus kalau kesini bawain oleh-oleh katanya. Oh, oleh-oleh dari Indonesia ya. Banyak bawa Indomie katanya. Oh iya. Di sana Indomie mahal katanya. Kecap. Oh, iya, betul. Kecap, kopi-kopian saset, bumbu instan gitu. Ya, biasanya kalau mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar biasanya isi kopernya ada 3 koper nih misalnya, 2 kopernya baju, 1 koper lagi tuh Indomie. Biasanya kayak gitu. Karena di luar juga ada jual Indomie kan. Cuman dari segi rasa kayaknya beda, kemudian dari segi harga juga lebih mahal. Ada pabriknya di Eropa bang. Iya. Kalau salah pabriknya itu di Belanda katanya. Rasanya itu nggak sama kayak Indomie. Iya beda, mereka kayak lebih hambar gitu kalau nggak salah. Saya juga pernah ini kan nonton YouTube-nya gitu. Iya. Tetap Indomie Indonesia yang lebih mantap ya. Terus bawa terasi gitu. Iya bawa terasi, bawa sambal kalengan gitu juga. Jadi menarik ya Riz untuk kuliah di sana. Kalau ya semoga nanti dengan cerita yang Aziz sampaikan ini bisa menginspirasi banyak orang sebenarnya. Dan semoga nanti ketika misalnya Aziz udah kuliah di sana, tetap banyak berbagi cerita di sana supaya orang juga bisa merasakan seperti apa kuliah di sana, lebih mendapatkan gambaran seperti apa kuliah di sana gitu.
Jadi yang mungkin selama ini menjadi kekhawatiran orang-orang yang menghambat dia untuk bisa kuliah ke luar negeri, mungkin dari orang tua atau mungkin dari motivasi dia sendiri yang belum maksimal. Setelah nanti dapat cerita dari Aziz, kayaknya mereka makin banyak nih orang-orang Indonesia, apalagi orang dari Kuantan Singingi ya, dari Kuansing, yang mereka juga punya semangat yang mantap untuk bisa kuliah di luar negeri juga gitu. Buat adik kelas ya? Iya, mungkin boleh nih dari Aziz sendiri kasih motivasi yang bisa lebih menggugah semangat mungkin orang-orang yang nanti juga akan pengen kuliah gitu. Boleh Aziz? Untuk adik-adik sekalian yang menonton podcast ini, supaya kalian memperjuangkan mimpi kalian untuk kuliah di luar negeri gitu kan. Cobalah kuliah di luar, jangan selalu di Indonesia. Cobalah cari tantangan baru di luar. Banyaklah mencari tahu tentang info-info di luar. Kuatkan tekad, kuatkan semangat, dan jangan dengarkan cemoohan orang lain. Oke, terima kasih Aziz ya, dan semoga dari motivasi yang disampaikan oleh Aziz ini nyampe ke kita semuanya. Kita yang semua punya mimpi untuk kuliah ke luar negeri, mungkin yang nanti pengen S1 atau mungkin yang kayak saya mungkin nanti pengen S2 juga, dan semuanya. Nah, kita tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu ngebatasin diri lagi, karena nanti kita ke luar negeri itu pengalamannya bakal berbeda ya Aziz ya. Dari segi social life-nya berbeda, dari segi pengalamannya akan berbeda, experience-nya berbeda, kemudian pendidikannya juga tentu akan berbeda gitu kan. Banyak kuliah di luar negeri yang itu jauh lebih baik dari Indonesia. Maka dari itu kita harus berani dulu untuk bermimpi, kemudian perjuangkan itu. Ya Aziz? Iya. Kemudian dari kita semuanya, mari kita doakan Aziz sebagai orang yang keren banget, jenius, pintar. Beliau bisa mewujudkan mimpinya untuk kuliah di luar negeri gitu. Kita doakan semoga nanti di sana lancar ya Aziz. Lancar semua kuliahnya, studi di sana lancar. Kemudian bisa menginspirasi banyak orang. Kemudian bakal banyak setelah Aziz nanti orang yang kuliah di Rusia, di luar negeri. Ya Aziz ya, semangat ya. Ya, semangat gitu. Mungkin itu teman-teman podcast kita hari ini. Cuman sebelum itu kayaknya belum lengkap kalau misalnya kita pengen dengar dulu dari Aziz yang kuliah di Rusia, yang sudah belajar bahasa Rusia selama setahun. Boleh katakan beberapa sesuatu lah, mungkin masih motivasi atau apapun lah, tapi pakai bahasa Rusia. Всем привет. Всем привет, дорогие друзья. Познакомитесь, меня зовут Мухаммад Азиз Альгифари. Мне 18 лет. Я из Индонезии. Сейчас я учусь в МЭПИ. Пока-пока. Harasyo. Bener gak sih jawabnya? Iya. Ya gitu ya teman-temannya, artinya kita nggak tahu, tapi intinya nanti Aziznya pakai tadi Aziznya pakai kita semuanya pakai bahasa Rusia, dan semoga kita semangat, mungkin setelah ini kita bisa banyak belajar bahasa Rusia juga ya Aziz ya. Oke, terima kasih Aziz sudah mau berbagi dengan kita semuanya, sudah mau bercerita, berbagi pengalaman. Kita nantikan kabar terbaru dari Aziz ya. Oke, terima kasih sahabat cendekia semuanya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.